Tapi saya jadi bertanya-tanya nih Valen, apakah kemudian aturan tersebut itu sudah ada yang pernah dikenakan pidananya? Ya. Karena memang memaki teman dengan kata-kata binatang dengan tendensi yang mungkin kasar, tapi kan ada juga yang bercanda begitu. Nah Ya. itu tuh gimana ya menilainya? Coba ya kita tanya aja ya langsung ya. Jadi pemirsa, saya mau ajak Anda juga untuk kita tanya ke pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Kang Asep, jadi kalau Kang Asep mengikuti dinamikanya di media sosial, sebenarnya sudah ada belum orang yang dipidana karena menggunakan nama hewan pada saat bicara, bercanda, atau memaki? Ini harus dipahami dulu di awal ya. Jadi ini memang bab penghinaan itu diatur di KUHP yang lama ya 310 sampai 319. Sekarang 433 sampai 43 berapa 3 lebih ya 39 kalau nggak salah ya. Itu semuanya delik aduan. Nah, pahami dulu. Itu harus sekali lagi menyerang kehormatan satu itu. Kedua harus depan publik ya. Nah, kalau di dunia nyata. Kalau di dunia maya itu harus bisa ya didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diakses. Nah, ketika orang menyebut belakangnya ada A, B, C, isinya ragunan, ya. Kalau yang bersangkutan tidak ngadu sekali lagi bukan laporan ya, tidak mengadakan pengaduan yang nggak bisa dituntut. Satu itu. Kedua, apakah perkaranya banyak sepengetahuan saya? Ya mungkin di bawah hitungan jari, apalagi nih penghinaannya penghinaan ringan, bukan penghinaan 310 atau penghinaan 315. Jadi perkara-perkara itu kayak tadi saya katakan penonton, itu sudah biasa lah harus dilihat ya. Di hukum itu apa dia sengaja atau kelalaian. Tapi ini kan mens reanya harus ada kesengajaan. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma berdua ya. Saya sama Valen cuma mengatakan ABC ya di telepon atau dia tanpa diketahui ya nggak apa-apa itu mah. Makanya jangan depan umum kalau marahin orang. Atau nyebutin orang. Itulah indikatornya harus di depan umum. Tapi kemudian kan yang penting ini adalah harus ada yang mengadukan. Karena ini delik aduan begitu ya. Tapi Kang Asep gini, kalau misalnya dilakukannya di depan umum. Tapi konteksnya ini bercanda. Ya. Misalnya lagi kumpul nih, kongko-kongko, ketawa-ketawa sama teman-teman. Keluarlah tuh jenis-jenis isi ragunan itu keluar. Yang mungkin yang dikatai atau yang dibercandai itu tidak melapor, tapi ada orang lain yang ada di grup itu yang tidak disasar melaporkan. Nah itu gimana tuh kalau begitu kejadiannya? Nggak bisa. Kalau udah bisa yang paling konkret gini ya. Nah Jason ya sama saya dibilangin bla bla bla. Ya kalau yang laporannya orang lain, ya itu nggak akan diterima. Melaporkannya udah salah harus ngadu yang bersangkutan. Yang paling jelas gini, saya dikatain ABC, saya diem aja, cuek aja kan sama bercanda. Saya punya teman baik, namanya Bu Pince misalkan. Bu Pince yang ngocek sana sini lapor, ya nggak bisa lah gitu. Oke, nah tadi ada nih Kang Asep kan sebut soal harus bisa dibuktikan mens reanya. Nah boleh nggak Kang dijelaskan lagi kalau misalnya itu konteksnya tidak bawa-bawa emosi, misalnya hanya bercanda atau sebut nama disertai dengan isi ragunan di belakang nama tersebut, itu bisa nggak dilaporkan? Ya gini, nggak bisa. Pertama pengaduan ya, katanya kalimatnya pengaduan bukan laporan. Jadi nggak bercanda gitu kan. Ya kalau kita bercanda teman nggak mungkin lah. Saya sering ya punya teman ABC gitu kan bercanda gitu kan. Ya ngapain juga namanya orang kayak Asep tuh mulut ceblang satan gitu kan nggak mungkin dilaporin gitu kan. Itu. Nah biasanya kalau kita nggak kenal namanya si X. Terus dibilangin di jalan dari sana naik busway. Itu kan di biasanya suka orang main HP gini gitu. Kita kadang-kadang nyeleput, dasar tadi ya ABC tadi. Nah orang itu kalau mengadu, ya saya bisa kena gitu kan. Nah, cuman ringan, nggak akan ditahan karena ancamannya kan yang dulu 9 bulan sekarang 6 bulan ya. Ya 4 bulan 16 hari yang sekarang 6 bulan ya. Ya itu kan kejahatan penghinaan ringan gitu kan. Yang bercanda banyak kalau sama temen. Kecuali ya temennya temen tapi mesra atau temennya temen di belakang, di depan aja, di belakangnya temen dan jahat gitu. Nah itu suka ada juga. Tapi yang gini-gini jarang lah sekarang juga. Kadang-kadang di RJ kan, restoratif justice ya. Tapi gini, Kang Asep, misalnya saya mau pakai simulasi nih. Valen melaporin saya. Pak polisi, ini Jason nih ngatain saya, maki saya dengan ABCD. Terus ketika saya sebagai terlapor, dihadapin di situ saya bilang enggak Pak, itu Valen yang salah paham aja, saya maksudnya tuh bercanda aja Pak gitu. Nah ini kan membuktikannya tuh seperti apa, karena yang satu bilangnya itu bercanda, yang satu menganggapnya itu serius. Itu gimana tuh Kang Asep? Ya sama ya kalau penghinanya, yang penting ada depan publik. Kalau berdua ya nggak akan jadi.
Kedua, tadi sekarang berulang-ulang ya, kalau melapor nggak boleh karena 319 mengunci ya. Delik pidana penghinaannya harus pengaduan karena laporan sama pengaduan dua hal yang berbeda. Ya pasal 1 angka 24 dan 25 KUHP. Jadi orang kalau memang tadi dibilangin, "Valen, kamu ABC." Terus saya harus pengaduan ya, bukan laporan karena ini delik aduan. Nah, kalau laporan nggak boleh karena 3119. Nah, tapi kalau dia ngadu, Arma terima dulu. Kedua, nanti tinggal membuktikan apakah pernyataan Jason ke Valen itu ya niatnya untuk umum mengetahui bahwa itu ya membuat namanya menjadi tercemar lah, fitnah lah gitu ya. Nah, dengan kata-kata itu. Kalau itu enggak mah. No. Tapi kan yang gitu mah banyak, ribuan gitu. Untuk lihat dulu gitu. Ada sekarang lebih parah gini Jason ya. Misalkan gini, saya berdua sama Jason. Jason, dasar lu ABC. Ya, cuma berdua loh, pakai telepon atau di dunia nyata. Tapi oleh Jason dikasih tahu sama Valen, dikasih tahu sama bla bla bla. Nah, justru yang kena itu tadi yang bla 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 karena dia mentransmisikan, mendistribusikan dan dapat diakses. Makanya kalau saya ngomong ke Jason ABC, Jason karena kita berdua, lu jangan ngember. Justru kalau lu ngember, lu yang kena. Oke. Jadi ini delik aduan ya pemirsa. Jadi pengaduan bukan pelaporan. Oke, jadi beda. Kang Asep, sekarang kalau di media sosial, misalnya nih lagi chat-chat di WhatsApp, di Instagram misalnya gitu kan sering tuh jadi kebiasaan bahkan yang menuliskan kata-kata nama hewan pada saat menyapa temannya atau pada saat bercanda dan include marah di dalamnya. Itu gimana? Apakah nanti harus disebarkan? Kan tadi katanya harus terpublikasikan. Nah, itu maksudnya apa Kang Asep? Ya, sekarang ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru 105 2004 ya PU itu ya kalau intunan kelompok itu enggak. Nah, kecuali tadi depan publik, di depan terminal, di depan angkutan umum. Kalau kita sering di grup WA atau di grup apa, itu enggak. Itu putusan Mahkamah Konstitusi yang baru yang menafsirkan itu. Ya, tapi intinya gini deh, saya kasih tahu lah untuk semua. Makanya kalau marah, kalau nyebut orang berdua aja. Ya, di dunia madu dia nyata. Jadi kalau telepon, Jason, lu ABC udah selesai. Lalu terus kemudian di dunia nyata kita ketemu Jason sama saya, misalkan, dasar lu, misalkan ke saya gini nih, botak gitu kan, nah gitu kan, ya udah berdua gitu, kan ada ya nggak bisa kalau berdua mah gitu kan, ya. Intinya kalau Karena berdua kuncinya nggak bisa. 30 itu harus diketahui umum itu kuncinya yang orang suka nggak tahu. Makanya kalau nggak depan umum ya 30 ya, kecuali yang 315 periman itu ya di luar tertulis. Jadi sekali lagi ya kasih tahu. Itu dimuat sekarang juga di KUHP baru di 433 dan seterusnya. Itu hampir sama kan KUHP sekarang juga sebenarnya ya jiplakan dari KUHP lama itu edisi revisi terjemahan. Tapi hati-hati sekali lagi lebih baik inilah ya. Kalau sama teman dekat sekarang di mana-mana lah termasuk di kampus sekarang banyak yang ngadu sekarang gitu ya, udahlah diamin aja gitu, panggil aja namanya Asep, nah gitu cepot itu, tapi juga tersinggungnya tadi bilangin cepot gitu, Jason gitu, nah gitu kan paling maafin apa, nah juga jangan-jangan salah huruf ya, ini kan pernah kuliah di Bandung tuh Melvin ya, nanti huruf N-nya salah lagi. Oke, parah Kang lagi. Asep begini, yang kalau gitu misalnya ngapain aja jadi persoalan gitu kan. Kang Asep, tapi begini, kalau semua orang yang menggunakan jenis-jenis hewan itu lapor ke polisi, kan penjara bakal penuh banget nih, ya kan? Kalau misalnya sudah ada aduan seperti itu, terus kan tadi pidananya tuh sudah diatur ya, sekian kurungan penjara dan segala macam. Terbuktilah itu misalnya, oke, dia melakukan itu. Bisa nggak sih ada mediasi terlebih dahulu saja dibanding langsung dikenakan pidananya? Terus kemudian yang kedua yang terakhir, kalau binatang-binatang jenis binatang lain, jerapah, misalnya gitu. kayak tadi ada jerapah tuh juga masuk. Ular. Nah, itu gimana tuh Kang Asep? Ya, contoh yang paling gampang ya tadi. Anjing bagi kelompok etnis tertentu mungkin maaf ya kalau orang Sunda udah biasa ya Vin ya, kamu kalau di Bandung anjrit gitu kan ya udah biasa tuh nggak ada kasar. Anjing tetap etnis tertentu bakalan menjadi makanan. Tapi anjing dalam etnis tertentu itu kasar gitu kan. Nah, itu juga hati-hati. Tidak semua binatang, perkataan binatang bisa kena. Dasar lu singa gitu, dasar lu harimau, dasar lu gajah gitu kan. Nah tergantung lihat maksudnya gitu kan. Karena binatang-binatang tertentu, ucapan tertentu, kalau itu maksudnya menyerang kehormatan, jadi ketua umum itu kena ya. Tapi kalau maksudnya tadi cuma bercanda, orang Sunda tuh paling sering menyebutnya dasar lu anjrit gitu. Di sini juga banyak kan. Itu nggak apa-apa, kan. Apalagi teman dekat. Tapi kalau teman dekatnya iseng bikin pengaduan ya monggo aja nggak apa-apa, kita sekali-sekali cari hiburan gitu.
Oke, Kang Asep makasih ya Tapi karena kan pagi ini sudah. hukum kalau tidak pidana ringan itu ya sekarang ada RJ ya, restoratif justice, mereka didamaikan di PSI. Tapi kan hanya gara-gara gini ngapain sih harus ada penegak hukum gitu? Tapi ya kalau saya mah malah seneng gitu, hiburan aja ya main di kantor polisi. Gak semua orang senang, tapi Kang Asep makasih ya, karena sekarang kan warganet itu lagi gencar-gencarnya Rame, ya. ngomongin soal ini, banyak yang masih nggak ngerti. Kang Asep terima kasih karena sudah menjelaskan ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia pagi ini. Baik, jadi nanti kalau saya marah sama Valen, saya nggak usah pakai Nggak nama usah, datang, nggak usah. cantik gitu Iya, aja gitu ya. tapi tersinggung tetap kan. Tersinggung. Aduh, gimana sih? Nanti pemirsa usai jeda, kami masih punya ulasan lain untuk Anda.